Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Nita Anggriani di materi masih ya seputar larutan. Tapi kali ini yang kita bahas adalah tentang pengenceran larutan. Bagaimana materi ini? Yuk disimak dan jangan sampai di skip ya. Oke, introduction-nya. Kamu masih ingat nggak dengan larutan? Saya rasa pasti semua pernah ya membuat larutan, bahkan sering minum larutan ya kan? Kalau sering bikin sirup tuh pasti sering ya. Jadi larutan itu disusun oleh komponen. Yang pertama kita sebut dengan zat terlarut atau istilahnya adalah solut. Selain zat terlarut ada satu lagi yaitu pelarutnya, yaitu solvent. Nah, seandainya nih, kita membuat larutan. Kemudian setelah kita buat, ada dua opsi yang kemudian kita lakukan. Opsi pertama, misalnya kita menambahkan lebih banyak zat terlarut. Kira-kira apa yang terjadi? Ya. Atau opsi kedua, bagaimana kalau kita menambahkan lebih banyak zat pelarutnya? Nah, kira-kira apa yang pula yang terjadi? Sebagai jawaban daripada pertanyaan tadi ya, opsi pertama, jika lebih banyak zat terlarut yang kita tambahkan, maka yang akan terjadi adalah bisa jadi zat tersebut tidak bisa melarut lagi, ya. Jadi gambarannya kira-kira seperti ini, seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Kalian pasti suka bikin sirup gitu kan? Nah, kalau bikin sirup, misalnya sirup jeruk, kita tambahkan pastinya gula kan supaya lebih manis. Gulanya 1 sendok pertama, oke, 1 sendok pertama dan kita aduk ya. Seperti ini penampakan larutannya. Kemudian kita tambahkan lagi ya dengan lebih banyak sendok gulanya. Akan terlihat bahwa larutan itu mulai pekat gitu ya, mulai warna larutan semakin lebih pekat. Dan suatu ketika ya, ketika kita lebih banyak tambahkan gulanya dari sebelumnya, terlihat di dalam gelas itu gula tidak lagi melarut, tapi dia mengendap ya, turun di dasar gelas. Nah, saat inilah yang disebut dengan larutan tersebut sudah kelewat jenuh ya. Inilah yang terjadi jika zat-zat terlarutnya kita tambahkan lebih banyak. Oke. Kemudian opsi kedua, kalau lebih banyak justru pelarutnya yang kita tambahkan. Maka yang terjadi adalah bahwa zat yang terlarut akan semakin melarut ya. Sedangkan volume larutannya akan semakin bertambah ya. Hasilnya larutan tersebut menjadi lebih banyak. Coba kita lihat ya. Misalnya di sini ada suatu larutan pekat yang dipipetkan. Warnanya kamu bisa lihat ya, ungunya pekat. Kemudian dipindahkan dari gelas kimia, ya ini alat kimianya, gelas kimia ke labu takar atau labu ukur. Kita teteskan. Kemudian kita tambahkan dengan pelarut air ya. Pelarut air sehingga lebih banyak volumenya dan dihomogenkan. Akhirnya terbentuklah larutan kedua lah kita anggap ya, larutan kedua dengan warna yang lebih pudar ya, warna ungunya lebih pudar. Nah, jadi inilah yang terjadi bahwa pelarut ketika ditambahkan lebih banyak, maka zat pelarut semakin melarut dan volume larutan akan bertambah. Inilah ya yang disebut dengan pengenceran. Jadi, apa sih pengenceran itu? Ya, pengenceran adalah proses menambahkan lebih banyak pelarut ke dalam suatu larutan sehingga terjadi penurunan konsentrasi dan larutan menjadi lebih encer. Oke, coba kita bikin lagi eksperimen ya. Mirip dengan yang eksperimen yang dijelaskan sebelumnya, jadi balik lagi ke tentang sirup ya. Sirup jeruknya biasanya kita beli itu dalam botolan itu sangat terlihat jelas warnanya pekat ya, kuning tua. Kemudian kita siapkan air ya, cukup mungkin setengah gelas ya, dan kita campurkan
sirup jeruk ke dalam gelas tersebut. Otomatis nanti volume akan bertambah. Dan apa yang terjadi dengan warna sirupnya? Nah, jadi warnanya beda kan sama yang di botol zat? Botol zat lebih pekat, sedangkan di gelas sedikit lebih pudar ya. Dan volumenya tentu saja yang tadinya setengah gelas menjadi full 1 gelas. Sekali lagi pertanyaannya ya, apakah benar dalam pengenceran maka akan terjadi penurunan konsentrasi? Kali ini kita akan jawab secara hitung-hitungan. Rumus pengenceran ya, tolong diingat dan dicatat adalah ini. V1 dikali K1 sama dengan V2 dikali K2. Ya, apa itu V1 K1? V itu volume, K itu adalah satuan konsentrasinya, konsentrasi larutan. Kode 1 dan 2 itu menyatakan kondisi. Kalau di angka 1 berarti sebelum pengenceran, sedangkan angka 2 itu menunjukkan sesudah pengenceran. Jadi kalau kita masukkan ya, dalam konsentrasi pengenceran, tadi sudah dibahas, volumenya ya, tadinya V1 itu misalnya 10 mili, kan kalau sudah diencerkan akan nambah ya, pasti V2 akan selalu lebih besar dari V1, begitu. Jadi kalau V2 lebih besar dari V1, maka K2-nya tentu saja akan lebih kecil dari K1, sehingga persamaan ini bisa terjadi, yaitu. Jadi secara hitung-hitungan jelas konsentrasi pasti akan turun. K2 lebih kecil daripada K1. Nah, dalam mengerjakan nanti soal ya, rumus ini dipakai dengan aturan seperti ini. Harus pastikan satuan konsentrasi dan volumenya harus sama ya, harus sama konsentrasinya satuannya. Jika tidak, ya perlu kita samakan terlebih dahulu. Contoh soal nih. Misalnya ada larutan gula dengan konsentrasi 10 gram per liter. Berapakah volume yang harus dipipet ya kalau misalnya kita ingin membuatkan larutan gula berikutnya dengan konsentrasi yang lebih rendah, yaitu 5 gram per liter sebanyak 500 mili. Oke, maka rumus pengenceran kita masukkan V1K1 sama dengan V2K2. Silakan dicermati lagi di soal apa saja yang tersaji di situ. 10 gram per liter ini adalah konsentrasi awal kan, jadi itu adalah K1-nya. Kemudian untuk setelah pengenceran K2 5 gram per liter, V2 500 mili. Kita masukkan ke dalam rumus. Jadi seperti ini ya. Sehingga kelihatan ya V1 yang belum diketahui. Dan kita selesaikan secara matematika. Didapatkan berarti V1 atau volume larutan pertamanya adalah 250 mili. Jadi inilah yang perlu kita ambil atau kita pipet supaya kita bisa lanjut ke pengenceran. Anda bisa lihat ya, untuk soal ini satuan konsentrasi maupun volume sama, tidak ada masalah ya, bisa langsung kita hitung. Nah, bagaimana ya kalau misalnya satuan di soalnya berbeda? Jadi saya kasih lagi contoh lain dengan kasusnya satuan berbeda. Lihat ya selanjutnya. Ini soal yang lainnya. Misalnya larutan H2SO4 atau asam sulfat yang pekat dengan konsentrasi 18 M atau 18 molar. Ingin diencerkan hingga konsentrasi 2N. Nah, hati-hati di sini dengan satuan sebanyak 250 mili. Berapakah volume larutan H2SO4 pekat yang harus dipipet? Nah, karena di sini di soal ini rumus satuannya masih beda, ada molaritas, ada normalitas, jadi harus kita samakan terlebih dahulu. Oke, kita setarakan. Yang kita setarakan di sini konsentrasi awal ya, konsentrasi H2SO4 pekatnya dari molaritas ke normalitas. Ekivalensi H2SO4 itu 2. Silakan dipelajari kembali dari mana kita dapat ekivalensi H2SO4 2. Boleh dibuka lagi ya video-video saya sebelumnya, insya Allah ada penjelasannya di situ, terutama di video tentang normalitas. Nah, kemudian masih ingat juga hubungan normalitas dengan molaritas, kita pakai hubungan tersebut
Sehingga kita mendapatkan konsentrasi H2SO4 dari 18 M menjadi itu setara dengan 2 kali 18. Jadi ekuivalensi dikali nilai molaritasnya sama dengan 32 N. Sudah setara ya awal dan setelahnya, sebelum dan sesudah pengenceran. Jadi kita masukkan ke rumus pengenceran. V1 volume yang ingin dipipet ini yang kita cari. K1 berarti 32 N. V2-nya adalah 250 mili. Kemudian K2-nya adalah 2 N. Yuk dimasukkan. Dan kita hitung secara matematika biasa nih ya. Langsung ketemu bahwa volume yang dipipet H2SO4 pekatnya adalah 15,6 mili. Bagaimana kalau soal ini kita lanjutkan ya. Tadi kita udah tahu volume H2SO4 yang dipipet adalah 15,6 mili. Pertanyaannya kalau gitu aqueous atau pelarut yang ditambahkan berapa? Ya. Tinggal kita kurangin aja. Jadi jumlah air yang kita tambahkan adalah sama dengan V2 volume larutan dikurang volume H2SO4 pekat yang dipipet. Jadi V2 kurang V1. Ya, demikianlah video tentang pengenceran larutan. Semoga bermanfaat. Silakan bagi adik-adik mahasiswa ataupun teman-teman yang lain yang sudah menonton tapi belum subscribe, yuk silakan diklik subscribe-nya supaya kalian tetap bisa mengikuti video-video dari saya. Semoga bermanfaat ya, dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.